Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan melalui makhluk admin bagaimana cara membuat mata pelajaran di LMS. Caranya pertama yaitu silakan masuk login, klik. Setelah itu masukkan password atau username dari admin, kemudian passwordnya yang sudah diberikan, kemudian klik login atau masuk. Setelah itu masuk di administrasi situs. Nah, di administrasi situs di bagian kursus itu kita pilih kursus, kemudian tambah atau ubah kursus. Nah, di sini ada membuat kategori. Nah, kategori di sini bisa kita menuliskan nama jurusan, kemudian nanti di subkategori kita memilih atau menambahkan mata pelajaran. Nah, bisa seperti itu. Ataupun juga di kategori di sini langsung mata pelajarannya. Seperti contoh yang saya berikan ini langsung mata pelajarannya. Nanti untuk khususnya bisa sama namanya. Misalnya kalau bahasa Inggris kategorinya, maka untuk khususnya juga bahasa Inggris. Nanti mungkin di sini bahasa Inggris ada dua, ada yang kelas 9 KPI, ada kelas 9 UPW. Contoh seperti itu. Jadi membuat kategori ini bisa nama kategorinya jurusan, bisa juga langsung mata pelajarannya. Oke, contoh misal langsung mata pelajarannya, kita membuat kategori. Contoh buat kategori baru, klik kategori baru. Nah, kemudian kita pilih paling atas. Artinya kalau kita pilih paling atas, nantinya kategorinya dia tidak berada dalam sub kategori. Artinya dia tersendiri masing-masingnya, seperti itu. Jadi kita pilih kalau atas. Kalau kita pilih misalnya di bahasa Inggris, maka kategori nanti yang kita buat dia berada di dalam dia sebagai subkategori. Nah, dan nantinya subkategori tersebut berada di dalam bahasa Inggris. Nah, kalau kita pilih atas artinya dia terpisah ya, tidak masuk dalam subkategori. Nah, kita beri nama misal mata pelajaran contoh mata pelajaran animasi, contoh ini saja ya, mata pelajaran animasi. Kemudian nomor ID-nya bisa diisi nama kode mata pelajaran, misal kode 123, keterangan jika ada, silakan menambahkan. Kemudian kita klik membuat kategori. Nah, kemudian kita lihat di kategori tersebut akan terlihat di paling bawah jika kita menambahkan ya. Dia tidak berada dalam subkategori. Nah, seperti itu. Oke. Bagaimana caranya kemudian menambahkan mata pelajaran yang sama? Misal mata pelajaran ini kebetulan namanya sama. Di sini kita buat kategori namanya animasi. Nah, nantinya di dalam animasi ini kita juga membuat mata pelajaran. Kita klik saja. Jadi kita klik animasinya. Kemudian kita di dalam nantinya akan muncul seperti ini animasi. Kemudian di sini ada buat kursus baru, artinya kita menambahkan mata pelajaran di dalam kategori animasi. Jadi sekali lagi kategori di sini bisa mata pelajarannya ataupun nama jurusan. Itu bisa kita atur sesuai penamaan apa yang kita inginkan. Contoh di sini kebetulan saya tulis animasi. Nah, nanti untuk kategorinya dan nanti untuk mata pelajarannya juga sama. Contoh kita buat mata pelajaran dengan nama yang sama. Kita klik buat kursus baru, artinya buat mata pelajaran. Kita beri nama mata pelajarannya, misalnya sama ya, animasi.
Kemudian nama singkat khususnya misalnya ANI ya. Contoh ini bisa berbeda, bisa dari kita saja yang memberikan nama. Kemudian silakan dipilih tanggal mulai terbuka mata pelajarannya. Contoh ini misalnya tanggal 6, kita atur misalnya tanggal 5 bisa ya. Artinya saya membukanya di tanggal 5 Juni, kemudian berakhir di tanggal 6 di tahun 2022. Seperti itu. Atau kita mau buat per semester silakan. Misalnya kalau misalnya di bulan Juni, 6 bulan ke depan kita atur bisa seperti itu. Oke, nomor ID-nya kursus, boleh mata pelajaran juga kita masukkan. Oke, kalau sudah, ini kalau ada gambar kita mau di dalam mata pelajaran kita ada gambar, mungkin nanti pada saat tampilan di depan ketika kita login di mata pelajaran ada tampilan gambarnya sehingga membuat lebih menarik. Kemudian forma khusus kita klik, mungkin ini kita bisa tambahkan misalnya di jumlah bagian. Jumlah bagian artinya jumlah pertemuan. Misal kalau dalam satu semester kita ada 14 pertemuan, maka nanti di dalam learning atau moodle-nya akan terdapat topik 1 sampai 14. Kemudian kita buat seperti ini saja, satu tampilan semua bagi 41 halaman. Kemudian tampilan ini kita tidak usah ubah ya. Oke, ini sudah. Oke, ini kita bisa atur ya, misalnya untuk filenya nanti batasnya mungkin berapa paling besar ya. Di sini paling besar mungkin file yang bisa dikirim oleh siswa itu 2 MB. 2 MB kenapa? Ini mungkin tergantung dari domain dan hosting. Kebetulan untuk domain hosting ini kami menyewa sebesar 2 MB. Jika kita ingin memperbesar itu tinggal menambah lagi ID-nya kita sewa lagi dengan jumlah size yang besar. Jadi 2 MB ini masuknya jumlah maksimum file ketika kita mengupload materi di LMS Moodle ataupun siswa mengirim tugas di LMS Moodle. Oke. Ini kalau setting yang lain ya. Saya rasa ini untuk default-nya. Kita simpan dan kembali. Oke. Nah, di dalam kategori kita animasi itu sudah terdapat mata pelajaran, kebetulan sama namanya animasi. Seperti itu. Nah, oke. Nah, nantinya tinggal kita klik animasi tadi yang ada di sini. Kemudian tinggal menambahkan pengguna. Pengguna di sini artinya siapa yang mau ditambahkan sebagai pengajarnya dan sebagai siswanya. Seperti itu. Ya, demikian untuk membuat mata pelajaran di dalam LMS Moodle. Untuk bagaimana cara menambah pengguna nanti di video selanjutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.